bersyukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu PA dalam Alkitab. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengangkat satu pujian. Kita buka ibadah kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kepada hamba-Nya yang memimpin dalam doa pertemuan, dipersilakan. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Boya pulih angkun sebi ketunai. Kembali kami dipertemukan dalam hadirat-Mu melalui ibadah PA online. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu saat ini. Mohon berkat pengudusan dan kelayakan daripada-Mu, baik para pelayan-Mu yang melayani dan seberapa umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan kuduskan dan basuh kami dengan darah-Mu, dengan kuasa firman, kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami masuk dalam hadirat-Mu, baik yang melayani dan yang dilayani, semua diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa buat sarana prasarana pendukung yang kami pakai dalam menunjang pelayanan ini. Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan. Seberapa umat-Mu yang mengikuti ibadah, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Biar dalam hadirat-Mu kami dilawat, kami diberkati oleh Tuhan. Para pelayan-Mu yang Tuhan pakai, kami usung di atas mesbah-Mu. Tuhan memberkati, impartasikan kuasa-Mu, urapan-Mu, sehingga dalam pelayanan nyata pertolongan Tuhan. Dalam pelayanan mereka bisa menyalurkan berkat dan umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Kalau ada pekerjaan setan, iblis, kuasa roh jahat yang coba menyusup, mengacau, mengganggu, dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, kami usir, tolak, perintahkan dia keluar lagi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami memasuk dalam hadirat-Mu, berbakti, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Dan hamba-Mu tabiskan ibadah PA online saat ini di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya cinta Tuhan berkata amin. Puji nama Tuhan. Kita telah dibuka dalam doa, dan mari saya undang kita semua untuk menyanyikan satu pujian. Kita angkat pujian.
Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Puji nama Tuhan. Biar kiranya puji-pujian kita naik di hadapan Tuhan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Dan mari saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan kita akan angkat satu pujian. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nayara naikar alhara naikarah lahainas kai. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini kami masih boleh menghadap hadirat-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur serta doa permohonan kami kepadamu Bapa. Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan puji-pujian kami ke hadapan-Mu, dan saat ini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami.
Tuhan, biar kiranya Tuhan Kau jamah hati kami, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Dan Bapa, saat ini kalau ada kuasa gelap yang membuat kami memperhitungkan segalanya, dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak kuasa gelap iblis dan roh jahat. Godok darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu, berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, kebajikan tersedia bagiku, saat sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Puji nama Tuhan, biar kiranya persembahan yang kita sudah berikan dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih, dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Pada hamba-Nya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dipersilakan. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Laka saiti hudi tokelah aku tenai. Setelah kami memuji-muji nama-Mu, kami memberikan persembahan sebagai tanda kasih, tanda syukur, dan tanda ibadah kami. Tiba saatnya kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, belajar firman-Mu melalui ibadah PA ini Tuhan. Biarlah Tuhan datang memberikan hikmat pengertian bagi kami.
agar supaya ketika kami bersekutu dengan kebenaran-Mu, mempelajari rahasia kitab Wahyu, kami mendapatkan pencerahan, pengetahuan kami bertambah, iman kami bertumbuh, kami kuat karena kami mendapatkan pedoman melalui kebenaran firman-Mu yang memberikan petunjuk bagi kami. Kuasai roh jahat yang coba ingin mengganggu, menghalangi kami untuk belajar isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami usir, kami perintahkan dan tolak keluar pergi. Enyah ke tempat-Mu, hai iblis. Darah Yesus Tuhan berkuasa membungkus dan menguduskan kami semua. Seketopohuli ketemai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap bersekutu dengan kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali melalui ibadah PA secara online. Dan pertemuan kemarin kita sempat mempelajari bahwa Yesus sudah membentangkan tanda-tanda akhir zaman tentang kedatangannya. Dan apa yang dituliskan dalam Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat yang ke-51, Markus pasal 3 ayat 3 sampai 33, Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai yang ke-36, dan Injil Yohanes atau Yahya pasal 16 ayat 1 sampai 3, semua bermuara kepada satu hal. Pada zaman itu Yesus sudah menyampaikan tentang tanda-tanda kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang nubuatan tanda kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, memang apa yang dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan ada yang sudah digenapi, ada yang sementara digenapi, dan ada yang menuju kepada penggenapan. Hari ini kita lanjutkan kembali tentang tanda-tanda kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Itu ada kaitannya dengan Wahyu pasal yang ke-6, ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan Alkitab Saudara, dan di situ penjelasannya bahwa Wahyu pasal 6 itu berbicara tentang pembukaan materai, khususnya 4 materai pertama. Saya lanjutkan membacakan materi ini. Di sini aku sudah peringatkan, apabila segala perkara ini mulai nampak dan berlaku, hendaklah kamu berjaga-jaga karena hari kedatanganku sudah dekat sekali. Perhatikan Matius 24 ayat yang ke-25 yang berbunyi, saya baca dalam terjemahan Bode, perhatikanlah, aku sudah mengatakan kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan saya tidak diberitahu, saya tidak mengetahui hal itu, sebenarnya itu sudah ditulis oleh kebenaran firman Tuhan. Itu sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa kita berada pada zaman apa. Kemarin saya katakan bahwa ketika Yesus menyampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman, itu sudah dekat sekali. Bukan sekarang, tapi itu berbicara tentang pada zaman Yesus, dan dia berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi. Nah, kita yang ada di ujung akhir zaman ini, tentunya kita harus peka bahwa kita berada pada zaman penghabisan ini, dan sesudah ini tidak ada kesempatan lagi yang diberikan kepada manusia. Saya baca lanjut. Rahasia kedatanganku ini akan terungkap kepada kamu apabila kamu mempelajari rahasia pelajaran 70 sabat dalam Daniel pasal 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Terutama ayat yang ke-27. Kalau kita baca ayatnya, demikian bunyi firman Tuhan. Raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi kalau kita perhatikan dalam kitab Daniel pasal 9 ayat yang ke-27, memang Daniel pada waktu mendapatkan khayal itu, pesan itu, dia sendiri belum mengerti. Tapi rupanya, saya katakan kemarin, bahwa pada waktu kitab Wahyu ini diungkapkan rahasianya, memang juga dibahas kitab Daniel karena ada hubungannya. Kalau dulu pada zaman Daniel dikatakan materaikan karena belum sampai kepada penggenapan. Tapi khusus untuk kita orang Kristen yang hidup di akhir zaman ini, itu sedang digenapi dan sedang menuju kepada penggenapan nubuatan-nubuatan tersebut. Kalau kita lihat dalam pelajaran 70 sabat, jadi di sini ada gambar pelajaran 70 sabat.
khususnya satu sabat yang terakhir. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ada satu sabat terakhir. Setengah sabat pertama itu diperuntukkan untuk kegerakan besar. Ada proyek rohani daripada Tuhan untuk membawa gereja Tuhan kepada penyempurnaan. Nanti kita akan sampai pada pembukaan materai, khususnya pembukaan materai 4 dan materai 5. Apabila waktunya ke depan, kita akan temukan di situ, kita akan berbicara banyak apa yang terjadi pada masa kegerakan besar, apa yang Tuhan kerjakan, apa yang sedang kita kerjakan, dan persiapan-persiapan apa yang perlu kita lakukan. Lalu setengah sabat terakhir, setengah lingkaran, dalam setengah lingkaran yang besar ini, ada setengah lingkaran yang kedua, itu zaman antikris. Zaman antikris itu berbicara tentang antikris berkuasa di atas muka bumi, dan tentunya selain dia mendirikan kerajaannya, tentunya dia memerintah pada waktu itu, dan tentunya orang-orang yang tertinggal yang tidak masuk kepada penyingkiran gereja masuk pada aniaya, dan itu satu hal yang sangat-sangat menyesalkan. Untuk itu umat Tuhan, kita perlu mempersiapkan diri, kita perlu membekali diri kita agar supaya kita bukan hanya tahu kebenaran, tapi betul-betul kita menghidupi kebenaran. Dan pada waktu kita masuk pada proyek Tuhan sebentar, jika Tuhan sayang, Tuhan masih titip umur panjang bagi kita, maka kita akan masuk pada kesempurnaan gereja, dan kita akan disingkirkan sebentar jauh dari zaman antikris. Saya lanjutkan membaca materi ini. Kemudian pelajaran 70 sabat ini dihubungkan dengan Wahyu pasal 6 ayat 7-11. Jadi Wahyu pasal 6 ayat 7-11 ini intinya berbicara tentang pembukaan materai keempat dan pembukaan materai kelima. Di situ pembukaan materai keempat ada satu kuda yang bernama kuda hijau kuning, atau dalam terjemahan Bode dipakai istilah kuda kelabu. Dan ini berbicara tentang 4 kekuatan yang sudah bersatu. Kalau Bapak Ibu Saudara ambil waktu nanti Wahyu pasal 6 ayat 7-11, di situ dikatakan pada waktu materai itu dibuka yang keempat, maka berlari kuda hijau kuning, lalu orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Ternyata dalam buku Pengungkapan Bapak Ibu Saudara, di situ dijelaskan bahwa 4 kekuatan itu sudah menyatu. Apa itu 4 kekuatan? Kalau kita lihat dalam gambar sebelumnya tadi, bagaimana pelajaran 70 sabat sebelum masuk ke gerakan besar, di situ ada 4 kekuatan. Itulah yang pertama kuda putih, ya. Kuda putih itu berbicara tentang gerakan kepalsuan, nabi-nabi palsu. Lalu kuda ini mulai berlari tahun 100 sesudah Masehi, ketika Rasul Yohanes meninggal di kota Efesus. Jadi Rasul Yohanes ini sebagai benteng terakhir dari gereja hujan awal, dan sesudah Rasul ini meninggal, maka gereja mulai kebobolan, dan rohani daripada gereja pada waktu itu merosot. Lalu ada kuda yang kedua yang berlari, pembukaan materai yang kedua tahun 1914. Di situ kuda merah berlari. Pembukaan materai kedua ini, di situ penunggangnya memegang pedang, kudanya warna merah padam, dan warna merah ini berbicara tentang warna amarah. Dan kita tahu itu berbicara tentang perdamaian dicabut dari muka bumi. Jadi saya hanya membahas sekilas karena nanti kita akan sampai pada Wahyu pasal 6. Lalu ada kuda hitam, itu berbicara tentang kesukaran dan penderitaan. Orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan. Dia berteriak, secupak gandum sedinar, dan 3 jelai cupak itu sedinar. Itu artinya pada waktu itu semua serba ditakar. Dan nanti masuk pada materai keempat, kita temukan di situ. Materai keempat ini 4 kekuatan itu sudah bergabung, dan penunggangnya bernama Maut. Sedikit saya tambahkan pada materi ini Bapak Ibu Saudara, bahwa pandemi COVID yang kita alami sekarang itu bukan saja terjadi di Indonesia, tapi di 200 lebih negara. Dan kuda inilah yang sedang berlari, penunggang yang bernama Maut, kerajaan maut mengikutinya. Begitu banyak kematian, begitu banyak korban, dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Tapi apapun yang terjadi ke depan, karena kita masuk dalam kelompok minyak dan air anggur, kita pasti akan terpelihara. Bapak Ibu Saudara, saya kembali kepada materi. Perhatikan kembali tentang 2 cara pewahyuan. Ada pewahyuan yang pertama, namanya pewahyuan dari aku. Jadi saya ingatkan kemarin kita sudah belajar kata aku ini berbicara tentang Yesus yang menyampaikan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril sampaikan itu kepada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menyampaikan itu kepada ke-7 sidang. Lalu 7 sidang itu gambaran tentang semua sidang-sidang yang ada di atas muka bumi.
Pewahyuan yang kedua namanya pewahyuan dari setan. Dan nanti kita akan lihat pewahyuan dari setan itu ada dalam Wahyu pasal yang ke-13, ada binatang yang keluar dari dalam laut, dan binatang yang digambarkan itu memang sungguh aneh, tetapi seperti itulah penggambaran tentang antikris. Lalu ada lagi tanda ajaib yang berikut dari setan. Di situ ada binatang yang keluar dari dalam bumi. Jadi ini yang berhubungan dengan kitab Wahyu. Ada dua macam pewahyuan. Ada pewahyuan dari Tuhan, dan setan juga menjiplak, mengkopi. Ada pewahyuan daripada setan. Jadi di situ ada pertarungan habis-habisan. Tapi gereja Tuhan tentunya akan berpihak kepada Kristus. Saya lanjutkan pembacaan ini. Pewahyuan dari aku. Allah Bapa memberikan wahyu kepadaku, kemudian aku melanjutkan wahyuku kepada Rasulku Yahya melalui Jibril. Dan dengan perantaraan buku Wahyu, Rasulku Yahya menyampaikan kepada ketujuh sidang jemaat di Asia Kecil. Saya baca firman Tuhan, Wahyu pasal 1 ayat 11 yang berbunyi, katanya, barang apa engkau tampak suratkanlah dalam kitab, lalu kirimkan kepada ketujuh sidang jemaat, yaitu Efesus, dan ke Smyrna, dan ke Pergamus, dan ke Tiatira, dan ke Sardis, dan ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi ada 7 sidang di Asia Kecil pada waktu itu. Lalu Tuhan mengatakan dalam kitab Wahyu, 7 sidang ini adalah gambaran tentang keadaan sidang-sidang yang ada di atas permukaan bumi sekarang. Saya kalau berbicara tentang sidang jemaat atau gereja, itu begitu banyak organisasi, begitu banyak denominasi. Lalu 7 sidang ini menggambarkan tentang kondisi-kondisi yang ada sekarang. Yang berikut, ada namanya pewahyuan dari setan. Setan meniru cara ini, memberikan wahyu kepada antikris, dan antikris melangsungkan kepada rasul-rasul palsu dan nabi-nabi palsu melalui roh-roh jahat. Kemudian rasul-rasul dan nabi-nabi palsu ini menyampaikan kepada gereja-gereja palsu dengan perantaraan pekabaran mantra. Jadi pernah dengar kata mantra? Ini artinya kekuatan-kekuatan okultisme, sihir yang tidak nampak dengan mata, tetapi terasa cara kerjanya. Dalam beberapa kesempatan saya sebagai hamba Tuhan melayani, saya pernah mendengarkan 1-2 kesaksian bagaimana orang-orang yang tadinya berada pada komunitas yang sedemikian, ketika dimenangkan oleh Tuhan, mereka bercerita sedikit bahwa tidak mudah untuk melepaskan diri. Ya, sebab iblis tidak mau pengikut-pengikutnya, orang-orangnya itu meninggalkan komunitas mereka lalu masuk kepada terang yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, 2 Korintus pasal 11 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat-ayat itu bahwa setan juga bisa menyerupai malaikat terang. Jadi hati-hati, kita yang berkecimpung dalam pekerjaan roh, yang mengaku ada manifestasi roh, kita harus selalu berhati-hati, sebab iblis selalu mencari kesempatan untuk memalsukan sesuatu yang mirip. Makanya ada kesaksian dalam buku Pengungkapan, hamba Tuhan yang pernah diangkat rohnya oleh Tuhan, dia katakan untuk menguji yang mana dari Tuhan. Jadi pada waktu orang merasa dapat penglihatan, kemudian melihat sesuatu, itu harus diuji. Apakah itu dari Tuhan atau dari iblis, atau mungkin dari sisa-sisa pikiran. Dan biasanya cara pengujiannya itu didoakan dan ditengking dalam nama Tuhan Yesus. Kalau itu benar-benar murni daripadamu, dalam nama Tuhan Yesus semakin murni. Dan memang kesaksian dari mereka-mereka dikatakan kalau itu dari Tuhan, maka semakin ditengking, semakin dia bercahaya. Jadi saya sampaikan sedikit kesaksian dari orang-orang yang punya pengalaman rohani dengan itu. Nah, Wahyu pasal 13 dan Wahyu pasal 17, nanti kita akan sampai ke sana, bagaimana setan bermanifestasi. Jadi memang hari-hari ini setan kerja extra time, dia memfullkan kekuatannya. Kenapa? Karena dia tahu masanya sudah dekat. Sesudah masanya pasti dia akan masuk kepada penghukuman. Iblis tahu ada neraka yang diciptakan oleh Tuhan untuk menjebloskan iblis bersama dengan kroni-kroninya. Makanya sebelum dia sampai ke sana, iblis berusaha menggalang pengikut-pengikut yang tadinya menjadi pengikut Kristus supaya berpaling, kemudian meninggalkan kasih karunia, kemudian mengikuti iblis. Selanjutnya, malaikatku yang menyampaikan wahyuku ini kepada Rasul Yahya adalah malaikat Jibril. Itu sama dengan malaikat dalam Wahyu pasal 11 ayat 10, Wahyu pasal 17 ayat 1, dan Wahyu pasal 22 ayat 8 sampai 9.
Jika dihubungkan dengan Lukas pasal 1 ayat 28, ternyata malaikat yang pernah menyampaikan kabar kepada Maryam, rupanya ini malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini adalah malaikat pekabaran yang selalu diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan berharga baik kepada umat Tuhan, kepada orang-orang pilihannya. Saya lanjutkan materi ini, ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan yang menyaksikan firman Allah dan kesaksian Yesus Kristus, yaitu seberapa perkara yang dilihatnya. Dalam ayat ini aku memperkenankan Rasulku Yahya untuk mencatat segala apa yang didengarnya dan dilihatnya tentang wahyu ini dan segala rahasianya, kecuali mengenai rahasia dari ketujuh guru yang terdapat dalam Wahyu pasal 10 ayat 3 dan 4 yang berbunyi, maka berteriaklah ia dengan suara besar seperti bunyi singa manikas, dan tatkala ia berteriak, ketujuh guru pun membunyikan bunyi masing-masing. Itu ada pada ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, tatkala ketujuh guru sudah berbunyi itu, sedang aku hendak menyuratkan, lalu aku dengar suatu suara deru langit, katanya, materaikanlah barang apa yang ketujuh guru itu sudah mengatakan, dan jangan tuliskan. Ayat 4 berbunyi demikian. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Rasulku Yahya dengar-dengaran kepadaku dan menyimpan rahasia ini sampai akhir hidupnya. Pesan yang Tuhan mau sampaikan bagi kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, bahwa ada hal-hal yang memang Tuhan nyatakan. Jadi sebaiknya kita minta hikmat kepada Tuhan, bukan saja dalam kaitan pelayanan, tetapi dalam tanggung jawab kehidupan kita. Ada hal-hal memang yang kita harus taat kepada Tuhan. Walaupun rasa ingin tahu kita begitu tinggi, ya, keingintahuan kita begitu tinggi tentang sesuatu, tapi kalau Tuhan katakan materaikan, maka kita sebagai hamba Tuhan, pelayan, sebagai anak-anak Tuhan harus taat. Saya lanjutkan. Sebenarnya apa yang dilihat oleh Rasul Yahya mengenai pewahyuan dari buku Wahyu ini, sebenarnya bagi dia itu hal-hal yang belum dimengerti. Hanya di beberapa ayat diterangkan rahasianya, tetapi itu pun sangat terbatas, karena belum waktunya rahasia buku Wahyu ini diungkapkan. Perhatikan Wahyu pasal 1 ayat yang ke-16. Diterangkan rahasianya dalam Wahyu pasal 1 ayat 20. Tetapi kepada kamu, hai hamba-hambaku, adalah sangat berbahagia sekali, karena rahasia buku Wahyu ini aku ungkapkan kepada kamu, karena kepentingan pekerjaanku dalam penyempurnaan gerejaku akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan, kemarin dalam buku pengungkapan disebutkan ada ratusan, bahkan mendekati ribuan barangkali hamba-hamba Tuhan yang coba menafsirkan rahasia kitab Wahyu ini dengan berbagai upaya dan pendekatan-pendekatan yang mereka mampu untuk menguraikan. Tapi sayangnya kata pengungkapan banyak yang melenceng dari maksud Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur bahwa Tuhan sudah mengungkapkan rahasianya. Apa yang tidak dimengerti oleh Rasul Yohanes, apa yang tidak dipahami oleh Daniel pada waktu akhir zaman, itu diungkapkan, saling terhubung. Lalu puji Tuhan untuk kita gereja akhir zaman ini, Tuhan ungkapkan melalui rahasia pewahyuan. Tinggal kita mau membacanya, kita mau mempedomaninya, kemudian kita jalankan dalam perjalanan kehidupan kita. Ketujuh bintang yang ada dalam tangannya itu berbicara tentang para hamba Tuhan yang Tuhan pakai dan tinggikan dalam pelayanan. Untuk itu, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, saya kalau berbicara tentang hamba Tuhan, baik hamba Tuhan yang full time, hamba Tuhan yang part time, pesannya apa? Semuanya harus menghargai kepercayaan yang Tuhan titip dalam kehidupan kita. Sebab kita diselamatkan karena anugerah. Tuhan limpahi kita dengan anugerah-anugerah kepercayaan berupa talenta, karunia, pemakaian, potensi-potensi yang tidak kepada semua orang Tuhan beri. Itu semua titipan yang harus kita hargai. Jadilah hamba-hamba yang bertanggung jawab. Kita harus banyak merendahkan hati. Kita harus menyenangkan Tuhan kita, melayani dengan integritas tinggi untuk kemuliaan namanya. Lukas pasal 17 ayat 10. Firman Tuhan kembali mengingatkan, bunyinya demikian. Demikianlah juga kamu apabila kamu sudah berbuat segala perkara yang diperintahkan atasmu itu, berkatalah bahwa kami ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya berbuat barang yang wajib atas kami. Perhatikan sikap Yohanes Pembaptis dalam Matius pasal 3 ayat 11.
seorang yang betul-betul Tuhan katakan seorang yang besar, tetapi dia tahu di mana kapasitasnya, dia tahu di mana dia berdiri, batas yang Tuhan patok bagi hidupnya. Demikian bunyi firman Tuhan Matius pasal 3 ayat 11. Sungguh pun aku ini membaptiskan kamu dengan air, supaya kamu bertobat. Tetapi orang yang datang kemudian daripada aku, ialah lebih berkuasa daripadaku. Maka tiadalah berlayak aku mengangkat kasutnya. Ialah akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Ini Rasul Yohanes, seorang yang sangat istimewa, diberi hak untuk membaptis sang juru selamat. Tetapi ada hal-hal tertentu dia tahu, ada batas yang dipatok Tuhan, dan dia sangat menghargai, dia konsen kepada panggilan. Dan alangkah indahnya kepada mereka-mereka yang sudah mendedikasikan hidup seperti Rasul Yohanes, seperti Yohanes Pembaptis, kita mencontohi keteladanan mereka. Apapun yang Tuhan titip dalam kehidupan kita, mari kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ayat yang ketiga, kitab Wahyu pasal 1. Berbahagialah orang yang membacakan dan segala orang yang mendengar perkataan nubuat ini, dan yang memasukkan ke dalam hati segala perkara yang tersurat di dalamnya, karena masanya sudah dekat. Saya ulang, karena masanya sudah dekat. Itu artinya tidak salah. Kita ada dalam ibadah online ini, kita belajar firman Tuhan, karena tinggal sedikit waktu lagi Tuhan datang. Dan untuk itu kita harus mengetahui rencana-rencana Tuhan atas hidup kita. Saya baca materi ini. Bagi mereka yang membacakan pun, dan bagi mereka yang mendengar perkataan ini serta menyimpan dalam hatinya, firman Tuhan mengatakan berbahagia. Jadi kalau di gereja ada Bapak Pendeta atau para pelayan katakan, mari yang sudah dapat bagian kebenaran firman Tuhan, baca firman Tuhan, saya percaya kita tidak akan saling melihat kemudian memberikan kesempatan kepada orang lain. Karena firman Tuhan mengatakan siapa yang membaca, siapa yang merenungkan, siapa yang menyimpan di hatinya dan melaksanakan, itu sama-sama ada berkatnya. Oke. Kedua-duanya beroleh berkat meskipun tidak mengerti rahasianya. Apa sebab? Sebab Rasulku Yahya setelah meninggal dunia atau mati syahid di kota Efesus, maka tulisannya mengenai buku Wahyu ini dikirimkannya ke 7 sidang jemaat di Asia Kecil. Dan buku ini akhirnya menjadi rebutan. Buku Wahyu ini hanya satu dan dibacakan dari sidang ke sidang. Begitu banyak orang yang mendengarnya meskipun mereka tidak mengerti isinya. Maklumlah bahwa percetakan pada waktu itu belum ada. Mereka hanya menulis di atas kertas papirus atau pada kulit binatang. Jadi dibacakan oleh seseorang dan orang yang mendengarnya sangat banyak. Jadi bisa bayangkan 7 sidang yang tadi disebutkan saudara. Kalau misalnya seandainya kitab Wahyu ini ada pada sidang Efesus, maka sidang jemaat yang ada di Smyrna, Pergamus, Tiatira, Laodikia, Sardis, Philadelphia itu harus bersabar karena buku ini ada di jemaat Efesus. Tapi kita mengucap syukur di sekarang ini, saudara, di zaman sekarang ini kemajuan teknologi begitu luar biasa. Sampai saudara yang kasih Alkitab sekarang ya sudah tidak dalam bentuk Alkitab manual. Banyak orang yang lebih beralih kepada Alkitab elektronik. Kalau bagi saya sebagai hamba Tuhan, tinggal bagaimana penggunaannya ya, supaya kita banyak membaca, kita banyak bergaul dengan kebenaran firman Tuhan. Apalagi kita tidak perlu mencari tahu kemana-mana karena Tuhan sudah mengungkapkan rahasianya. Tinggal kita mau meluangkan waktu, tinggal kita mau mendedikasikan hidup kita, waktu kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan bersama dengan rahasia-rahasianya. Saya lanjutkan. Buku Wahyu ini nanti jadi perhatian oleh hamba-hambaku memasuki akhir zaman. Sehingga banyak ahli-ahli tafsir Alkitab telah mencoba untuk mencari rahasia buku Wahyu ini. Akan tetapi banyak di antara mereka yang keliru sama sekali. Tetapi ada di antara mereka itu yang aku ungkapkan sedikit padanya melalui karunia-karunia Roh. Sayangnya, banyak dari mereka yang telah puas dengan apa yang mereka telah dapatkan, kendati pun masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga kelanjutan dari pengungkapan rahasia buku Wahyu ini, mereka campur dengan akal-akal manusia. Sangat disayangkan. Jadi, ketika Tuhan mengungkapkan sedikit demi sedikit, banyak orang yang stop sampai di situ, kemudian tidak mencari tahu kehendak Tuhan. Mereka mulai memaksa memasukkan doktrin mereka, tafsir-tafsir mereka, dan akhirnya banyak yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara pernah dengar istilah persinahan? Kalau persinahan jasmani
itu hanya 2 yang terlibat. Tapi kalau persinahan rohani, itu bisa ribuan, bisa jutaan. Jadi bayangkan kalau hamba-hamba Tuhan sudah terjadi persinahan rohani, mencampurkan sesuatu yang murni dari Tuhan dengan akal logika mereka, apalagi dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, demi untuk menyenangkan telinga orang. Saya mau katakan itu sama dengan persinahan rohani. Dan kalau diberi makan, maka kalau mereka tidak disempurnakan, sebentar yang Tuhan tuntut bukan jemaat, bukan orang-orang yang telah terkontaminasi dengan sinar rohani, tetapi para pengajar, itulah kami, hamba-hamba Tuhan. Untuk itu lewat kesempatan ini, saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan materi ini, doakan kami hamba-hamba Tuhan, agar supaya kami berkomitmen berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, dan kami hanya menyuarakan apa yang Tuhan mau. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Jadi banyak yang salah mengartikan ayat ini. Saya baca ayat ini. Adapun Tuhan itu roh, dan di mana ada roh Tuhan, disitulah kebebasan. Jadi banyak yang menyalahartikan 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17 ini. Bahwa di mana ada roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Tuhan mengatakan begini, bukan dalam pengertian bebas menafsir sesuka hati, tetapi bebas bertanya kepada Tuhan. Kalau kita lihat Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi luar biasa, tinggal kita mau bebas bertanya. Kalau kita sebagai anaknya, dia sebagai bapa. Kita sebagai hamba, dia sebagai Tuhan kita. Maka tidak ada gate, tidak ada tembok. Kita tinggal bertanya. Tuhan, Bapa, saya perlu tahu yang seperti ini. Dan Tuhan sudah memberikan garansi. Siapa yang minta akan diberi. Siapa yang cari akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu, baginya pintu dibukakan. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah olehmu kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu sebabnya yang saya ingin katakan sebagai hamba Tuhan, masih banyak rahasia-rahasia. Kalau Alkitabnya sama, ya, kita sepakat saudara, bahwa apa yang sudah diputuskan, ada 66 kitab dalam bentuk Alkitab. Saya percaya itulah firman yang diwahyukan. Tetapi untuk urusan mengungkap rahasia-rahasianya, puji Tuhan, ada yang sudah diungkapkan, ada yang sedang diungkapkan, tapi masih banyak hal-hal rahasia yang masih perlu diungkapkan, dan itu butuh komitmen dari hamba-hamba Tuhan, orang-orangnya yang rela membayar harga. Sekarang kita masuk kepada salam kepada 7 sidang jemaat. Saya baca ayat yang keempat. Daripada Yahya datang kepada ke-7 sidang jemaat di Asia, turunlah kiranya atas kamu anugerah dan sejahtera daripada Dia yang ada, dan yang sudah sedia ada, dan yang akan datang kelak, dan daripada ke-7 roh yang di hadapan arasnya. Rasulku Yahya tujukan wahyu ini kepada ke-7 sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Angka 7 itu adalah angka sempurna. Ke-7 sidang ini mewakili seluruh gereja-gereja yang ada di muka bumi pada akhir zaman ini. Jadi saya ingin sampaikan, semua organisasi gereja yang ada di keempat penjuru alam ini, itu adalah gambaran tentang 7 sidang yang ada di Asia Kecil. Rasulku Yahya memperkenalkan aku sebagai Dia yang ada, dan yang sudah sedia ada, dan yang akan datang kelak. Ini berarti memperkenalkan aku sebagai Allah yang tidak berubah sampai selama-lamanya. Perhatikan firmanku berikut ini. Karena aku ini Tuhan, tiada berubah. Itulah sebabnya kamu Bani Yakub belum ditumpas. Ayat itu ada pada Maliaki pasal 3 ayat yang ke-6. Jadi Rasulku Yahya ini, Rasul Yohanes ini memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan Allah yang tidak berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya kita bersyukur, kita menyembah Allah Tuhan yang tidak berubah di dalam kuasa dan perjanjiannya. Itu sebabnya apapun yang kita alami saat ini, yakinlah bahwa Dia tidak berubah dalam perjanjiannya. Kita harus komitmen untuk tetap berada di dalam hadiratnya. Ke-7 roh di sini adalah menunjukkan kepada kesempurnaan, kelengkapan kuasa
dan pekerjaan Rohku. Ayat 5. Dan daripada Yesus Kristus yang menjadi saksi setiawan, yaitu menjadi sulung dari antara orang mati, dan yang menjadi penghulu di atas segala raja di dunia ini, maka bagi Dia yang mengasihi kita dan yang sudah melepaskan kita dari segala dosa dengan darah-Nya. Jadi kalau kita lihat ayat yang kelima di sini, Rasulku Yahya memperkenalkan aku dengan 3 jabatan utama. Yang pertama, saksi yang setiawan. Yang kedua, sulung dari antara orang mati. Dan yang ketiga, penghulu di atas segala. Saksi yang setiawan menunjukkan aku sebagai nabi. Dalam Injil Yohanes, aku bernama Kalam atau Firman, karena aku adalah juru bicara dari Bapakku. Aku hanya berkata-kata setuju dengan kehendak Bapakku. Di mana aku bersaksi, maka kesaksianku setuju dengan kebenaran. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-8, saya baca ayat ini, terjemahan Bode. Karena segala firman yang telah engkau firmankan kepadaku, itulah aku sampaikan kepada mereka itu. Dan mereka sudah menerima Dia, dan mengetahui dengan sesungguhnya bahwa aku datang daripadamu, dan lagi mereka itu percaya bahwa engkaulah yang menyuruhkan aku. Bapak, Ibu, Saudara, khusus untuk Yesus yang bergelar saksi yang setiawan, ini berbicara tentang juru bicara menyampaikan kesaksian, menyampaikan berita yang sebenar-benarnya seperti yang dimaksudkan oleh Bapaknya. Kebenarannya seperti apa? Kita ini adalah saksi-saksi Kristus untuk menyaksikan kasih karunia Tuhan. Mari, biarlah hidup kita ini menjadi saksi yang benar, menjadi pemberita-pemberita kebenaran. Kalau berbicara tentang hamba kebenaran, tentunya tidak semua harus menjadi hamba Tuhan. Tetapi kita bisa menjadi hamba kebenaran dalam pengertian ketika kita tahu kebenaran, kita bukan saja rajin mengucapkan kebenaran, tetapi kita menghidupi kebenaran. Seperti apa yang Tuhan maksudkan. Tidak ditambah, tidak dikurang, apalagi dirubah. Bapak, Ibu, Saudara, masalah bisa muncul kalau seseorang merubah-rubah, menambah atau mengurangi. Masih ingat cerita dalam kitab Kejadian pasal 3, ketika iblis memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, dan pada waktu itu manusia pertama, dalam hal ini Hawa, kemudian Adam terlibat di dalamnya, maka muncul masalah-masalah, kemudian mereka jatuh dalam dosa yang begitu dalam. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu pasal-pasal terakhir di situ disebutkan, janganlah engkau menambahi, mengurangi. Karena di situ disebutkan, siapa yang menambah sesuatu dari apa yang telah ditetapkan, ditulis, maka Tuhan akan menambahkan bala atau hukuman. Sebaliknya, siapa yang mengurangi, maka dikurangi bagian, pahala atau upah. Kalau saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan materi hari ini, saya tidak mau kena bala, saya tidak mau bagian hak saya sebagai penghargaan atas apa yang saya kerjakan selama ini, itu dikurangi. Kalau begitu, baik saya sebagai pemateri hari ini, seberapa umat Tuhan, mari kita juga harus menjadi saksi yang setiawan. Yang kedua, Yesus bergelar, aku menjadi buah sulung dari antara orang mati. Ini menunjukkan jabatanku sebagai imam besar. Dalam perjanjian lama, imam besar membawa binatang sebagai korban sembelihan. Tetapi dalam perjanjian baru, aku, kata Yesus, aku dipersembahkan dan tubuhku menjadi korban yang hidup. Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Perhatikan firmanku sebagai berikut. Saya baca. Tetapi tatkala Kristus tiba menjadi imam besar, yang pohon segala kebajikan, dan yang akan datang kelak, maka dengan menerusi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukannya diperbuat dengan tangan, yang bukannya daripada alam ini, dan bukannya dengan membawa darah kambing atau anak lembu, melainkan darahnya sendiri, masuklah ia sekali lagi ke dalam, ke tempat yang kudus, serta mengerjakan suatu penebusan yang kekal. Jadi Yesus berperan sebagai imam besar. Seperti imam dalam perjanjian lama membawa korban binatang, tetapi aku sendiri menjadi korban di atas puncak Golgota, di mana aku tumpahkan darahku untuk menebus dosa-dosa manusia. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Perhatikan firmanku sebagai berikut. Saya bacakan. Istimewa pula darah Kristus yang oleh roh yang kekal itu sudah mempersembahkan dirinya dengan tiada bercacat celah kepada Allah itu, menyucikan kita
pada batinnya daripada perbuatan-perbuatan yang membawa mati, supaya kamu beribadat kepada Allah yang hidup. Sekarang, aku sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan Bapakku dan terus berdoa sampai hari ini, artinya sebagai intercession, menjadi pendoa syafaat, Ibrani 7 ayat 25. Oleh sebab itulah ia berkuasa juga menyelamatkan dengan sempurnanya segala orang yang menghampiri Allah, oleh sebab dia, sedangkan ia hidup senantiasa memohon syafaat karena mereka itu. Jadi kalau saya simpulkan penjelasan sebagai imam besar, itu artinya kita bisa menjadi intercession, mewakili orang lain. Kalau di gereja-gereja tempat Bapak Ibu Saudara berjemaat pernah dengar ada kata doa syafaat, menggantikan posisi. Yesus pada waktu itu dia menggantikan posisi orang-orang yang sebenarnya harus dimurkai. Sebenarnya kalau Yesus tidak naik ke atas kemuncak Yordan, maka manusia untuk mengerjakan keselamatan dia harus tergantung di kayu salib. Tapi Yesus telah menanggung semuanya. Makanya ketika dosa ditimpakan kepada anak domba Allah ketika dia tergantung di kayu salib, Bapa malah memalingkan wajahnya. Lalu sang anak mengatakan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa tidak tahan melihat penderitaan anaknya. Karena bukan hanya dosaku, bukan hanya dosamu, bukan hanya dosa beberapa orang, tapi dosa seluruh umat manusia itu ditanggung oleh Yesus. Dia bukan saja berdarah-darah, tapi dia sampai kehabisan darah. Untuk itu, Yesus telah menjadi imam besar. Mari, apa yang bisa kita korbankan? Mungkin kita tidak sama seperti Yesus mengorbankan nyawa. Tapi kalau Tuhan minta korban-korban kecil kita, mempersembahkan waktu kita, seriuslah dalam hadirat Tuhan. Mempersembahkan tenaga kita, seriuslah dalam melayani Tuhan. Mempersembahkan harta kita karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Saya percaya persembahan-persembahan rohani ini Audiat adalah persembahan kita sebagai imamat yang rajani yang ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kesempatan berikut kita akan sambung materi kita. Jadi nanti pertemuan berikut kita akan membahas bagaimana gelar yang ketiga dari Yesus yang bergelar penghulu di atas segala raja di dunia ini. Pertemuan berikut kita akan mendalami Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya dan kita akan masuk di dalam penyembahan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam penyembahan, kembali saya mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara yang sebentar kita masuk dalam penyembahan yang sudah penuh dengan Roh Kudus. Jadi pada waktu kita menyanyi akal sebentar, contohnya lagu Allah Baik, maka kita menyanyi akal Allah baik, Allah baik. Sesudah itu kita masuk menyanyi dalam roh. Jadi notasinya tetap not Allah baik, tetapi yang sudah penuh dengan Roh Kudus itu pakai bahasa roh. Jadi menyanyi di dalam roh. Lalu sesudah itu kita masuk dalam penyembahan. Nah, khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang belum penuh dengan Roh Kudus, jadi nanti pada waktu saya kasih contoh tadi kita menyanyi lagu Allah baik, tetap notasinya lagu Allah baik, ya. Jadi saudara-saudara kita yang penuh dengan Roh Kudus memakai bahasa roh, menyanyi dalam roh. Yang belum penuh dengan Roh Kudus tetap menyanyi lagu Allah baik. Dan saudara bisa menyerah bersungguh-sungguh. Sebutkan haleluya, haleluya. Saudara kontak dengan Tuhan. Sebab ada jaminan, ada dua macam cara Tuhan memberikan kepenuhan rohnya. Ada melalui penumpangan tangan, lewat hamba-hamba Tuhan, tapi bukan hamba Tuhan yang memberikan. Hamba Tuhan hanya membantu penyerahan. Tapi ada juga yang tidak melalui tumpang tangan. Kalau saudara betul-betul merasakan hubungan dengan Tuhan, saudara bersungguh-sungguh dengan Tuhan, maka nanti pada waktu saudara sebutkan haleluya, 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 cepat-cepat, lalu ada satu titik di mana bahasa saudara sudah tidak menyebutkan haleluya. Lanjut saja dengan bahasa itu, berarti saudara sudah masuk pada baptisan Roh Kudus. Baik umat Tuhan, mari kita rendahkan hati kita berlutut, kita memasuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan
Kepadamu aku berserah, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Kita berdoa. Sesudah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, tiba saatnya kami memberi makan roh kami. Kami rindu masuk lebih dalam menyembah Tuhan. Kuduskan kami, lalu biar penyembahan naik menjadi bakaran dupa yang berkenan kepadamu. Khusus bagi saudara-saudara kami yang rindu dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, perlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena Engkaulah pembaptis agung Roh Kudus. Kuasa iblis roh jahat yang coba mengganggu, menghalangi kami untuk menyembah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami usir, kami perintahkan keluar pergi. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Dari ketuhuli kesnai, kami mau menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita menyanyi dalam roh. Naslan honam hikrat lainam sadilamu kusrat lainam hukrail nadisam ainimai. Haleluya. Tuminakunikon sana apala malahukom balikasnay hinlay ngorito dalapar na oli kundrisi nilibatulibahila kun sanayay kunlulun nililikotohor nilikalibidihasya na pilon natakote nilibida higarato nila tubahukot sa nalamanakan handula pada ko pananilibinikili ina dalahuri lalabakun sa nalabahakun tanabini Allah ina nalabanaman akun talayaw kun sa manakun talay hinroli ko to nahatulin na bakos ang kutahan tanamanan ako na ibinikin mo merinlor na ako tanahatulin minakuta na bakos ang kanamanan lukun harim bakusang kuriheto labato kum manahal kuninay bitikang dumato kunsay ontra kuninay hetuli mehakuli da kusang marabatanay. Glory hallelujah, glory hallelujah. Kita masih ada dalam hadirat Tuhan. Mari tetap terhubung dengan Tuhan. Ambil waktu untuk menceritakan pergumulan, harapan, kerinduan kepada Tuhan, karena Dia hanya sejauh doamu. Yan Lord, kinhalori kata manakunta ni bukos na. Inananabi kunhole kata na manakansay. Roma 8 ayat 26, Roh menolong kita dalam segala kelemahan. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa, tetapi Roh bisa menyampaikan dengan sempurna kerinduan kita. Olay, si kunta na manahula na manakunta na. Glory, hallelujah, hallelujah. Unilini kata na manakunta na manakana. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Kami
kami telah menaikkan penyembahan kepadamu, menyampaikan harapan kerinduan kami. Kami percaya Tuhan telah mendengar, Tuhan sudah mengabulkan. Ini doa kami Tuhan, terpujilah namamu. Ini penyembahan kami. Penyembahan dan doa-doa pribadi selesai. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita mau siapkan diri kita masuk dalam doa syafaat. Kita nyanyikan satu pujian. Besar sungguh kasih setiamu, ajaib sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu. Bapa ajarku, ajarku selalu hormatimu. Ajarku turut perintahmu, ajarku turut perintahmu. Berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari kita berdoa. Lakopidekosnai, setelah kami menyembah Tuhan, kami datang bersyafaat kepadamu Tuhan. Pertama-tama buat bangsa dan negara kami. Diberkatilah Presiden, Wakil Kabinet Indonesia Maju bersama jajaran dan pemerintahan dari pusat sampai ke pelosok. Semua dapat bersinergi menjalankan tugas dengan baik, namamu dipermuliakan. Kami juga berdoa Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dampak COVID ini terasa di mana-mana. Ada orang yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang mendapat gaji jauh di bawah dari apa yang selama ini mereka dapatkan. Tapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak pernah lekang oleh panas, tidak pernah lapuk oleh hujan. Bapa, kami berdoa, Tuhan cukupi semua keperluan kebutuhan umat-Mu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, yang kehilangan pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik. Yang berusaha mencari pekerjaan, buat Tuhan kiranya Tuhan tolong sehingga anak-anak kami, adik-adik kami, saudara-saudara kami bisa mendapatkan pekerjaan. Yang sakit, sembuhkanlah mereka, baik mereka yang terpapar Tuhan Yesus virus COVID, ataupun mungkin Tuhan mereka Tuhan Yesus yang kena penyakit yang lain, yang ada di rumah-rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah bilur-bilur Yesus menjadi jaminan kesembuhan atas kehidupan mereka. Oleh iman kami dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah kuatkan, yang susah hibur, yang jatuh diangkat dalam peperangan iman, berikan kemenangan dan sukacita bagi mereka. Yang dalam kekurangan, limpahkan berkat-Mu bagi mereka. Anak-anak kami, saudara-saudara kami yang harus terpisah dari keluarga, berada di tempat yang jauh karena bekerja, Tuhan memberkati, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara mereka, berkati usaha pekerjaan, sehingga dengan berkat yang Tuhan beri, mereka boleh pakai hidup ini untuk melayani Tuhan, untuk menyambung hidup berkarya yang terbaik bagi-Mu. Anak-anak kami dalam pendidikan, kami tahu di era pandemi, pendidikan banyak dilakukan dari rumah, tapi kami percaya Tuhan membuat anak-anak kami pintar, berhasil. Mereka boleh berhasil, Tuhan meraih cita-cita harapan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, keperluan kebutuhan kami untuk hari-hari ke depan. Kami percaya Tuhan tahu yang terbaik menurut waktu yang tepat
tempat di mana Tuhan bekerja. Terpujilah nama-Mu Tuhan untuk kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Entah kami berdiri, entah kami berjalan, duduk, berbaring, semua yang kami kerjakan atas nama Tuhan. Dengan pendampingan Tuhan, kami mau melakukan yang terbaik dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Inilah doa, ini syukur, ini harapan yang kami bawa kepadamu. Kami alaskan syafaat kami dan minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik umat Tuhan, kita akan tutup ibadah PA kita kali ini dan saya jemput kita berdiri semua, kita nyanyikan satu pujian. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Haleluya. Mari umat Tuhan, kita berdoa. Di akhir ibadah PA, kami datang mempersembahkan ucapan syukur, terima kasih untuk lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Kami percaya baik yang melayani, yang dilayani semua sudah diberkati oleh Tuhan. Besar harapan kami, kebenaran-Mu yang tertabur, berkat rohani yang kami dapatkan dalam ibadah kali ini menjadi bekal yang berharga dalam perjalanan hidup kami, agar kami tidak keluar dari kehendak Tuhan. Pengetahuan kami semakin dipertambahkan, kami mendapatkan pencerahan, iman kami kuat, kami maju mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Sebentar setelah kami tutup ibadah ini, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami percaya apapun yang kami kerjakan atas nama Tuhan, dengan pendampingan Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kalau ada pekerjaan iblis, kuasa gelap, roh jahat, roh-roh sakit penyakit, virus corona, roh maut, roh-roh yang mendatangkan rugi dan celaka, dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat, kami perintahkan dan tolak keluar pergi, enyah dari kehidupan kami. Pergi ke tempat-Mu dan jangan mengganggu kami. Rekatoholikat sembokus semaketanai. Terima kasih Tuhan. Sampai kesempatan berikut kami boleh bertemu kembali dalam ibadah ini. Kami semakin diberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan, angkat wajah-Mu. Tadakan kedua tangan, arahkan hati kepada Tuhan Yesus, pemberi berkat. Dengan iman kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang bawa anugerah sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan urapan persekutuan kekuatan dalam penghiburan Roh Kudus, Tritunggal dalam Tuhan Yesus Kristus, biar tetap memberkati hidupmu, hidup nikahmu, rumah tanggamu, pendidikanmu, pekerjaan, langkah-langkah pelayanan, dan segala rencana-rencanamu. Mulai pada malam ini sampai reka fajar hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menyambut kami masuk dalam surga Yerusalem yang baru. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami tutup ibadah PA saat ini. Haleluya. Semua yang percaya dan cinta Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu Saudara hendak sampaikan, bisa tulis di bawah kolom komentar. Dan sebentar, apabila waktunya pembahasan, kita akan menjawab bersama-sama. Dan kiranya kita semakin diperkaya dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada pertemuan berikut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.